Teman-teman masih ingat sholat pertama yang kita kerjakan setiap hari, sholat apa namanya? Subuh. Apa artinya subuh? Tuh, ini masalahnya. Ini kata Al-Quran sendiri ya, kata Al-Quran sendiri. Nanti akan ditemukan orang yang ibadah tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam ibadahnya. Contoh sholat. Kata Allah akan ada orang sholat yang saat sholat tidak mengerti apa yang dia baca dan dia lakukan dalam sholatnya. Jujur tanyakan pada diri kita. Sampai detik ini, dari sekian ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan kita ruku tapi nggak ngerti yang dibaca. Sujud tak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk? Mustahil. Kembali ke sini. Kenapa sholat pertama itu disebut dengan subuh? Teman-teman, ternyata semua nama sholat dari subuh sampai isya, plus bacaan dan gerakan dari takbir sampai salam, itu bukan sekedar gerakan semata. Semua ada artinya, ada maknanya. Dan diajarkan oleh Nabi langsung. Subuh disebut dengan subuh. Ada dua kata. Satu, fajar. Quran surah ke-17 ayat 78. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Kedua, subuh di surat At-Takwir. Was-subhi idza tanaffas. Kenapa disebut fajar? Fajar itu pancaran positif, pancaran kebaikan. Jadi kalau yang baik disebut fajar. Kalau yang jelek disebut fujur. Fujur ada di Quran surah 91 ayat 7 sampai 8. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu rambatan, gelombang buruk yang muncul dari nafsu. Ya, ditembuskan ke elemen tubuh kita. Misal gini. Tiba-tiba pengen marah. Ya, di tubuh kita mengatakan melotot, maka ini ada pancaran di hati kita nyambung kemudian ke mata. Ini rambatan dari sini ke mata disebut fujur namanya. Mau ke tangan pukul, masuk ke tangan. Itu rambatannya disebut fujur namanya. Ya. Yang baiknya disebut fajar. Ya, misal saya ingin sholat, tiba-tiba hati mengatakan sudah azan, merambat ke kaki, cepat melangkah. Cepat wudhu. Nah, itu rambatannya disebut fajar namanya. Atau infajar. Ini pasti ada, ya. Fujur nama lainnya nafsu. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Takwa, rambatan fajar, sumbernya takwa. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Di jiwa kita ada takwa, ada nafsu. Takwa yang dorong malaikat, disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Nafsu yang dorong setan, disebutkan sama 88 kali. Di setiap Anda akan mengerjakan satu hal, pasti akan yang mendorong pada yang baik, akan mencegah dari yang baik itu nafsu. Pasti itu. Pak Alpian mau tanda tangan proyek. Tiba-tiba disodorkan, Pak, ini Pak. Kok begini proyeknya? Perbaiki. Karena ada yang nggak beres. Tapi fee-nya lumayan Pak, 1 miliar. Nggak bisa. Jiwa takwa mengatakan, jangan terima Pak. Bapak mengatakan, maaf, ini jari tahiyat. Gak akan pernah dipakai maksiat. Perbaiki. Datang lagi. Ini Pak. Kok sama? Fee-nya diperbaiki Pak, 100 miliar. Nafsunya mulai berkata, terima. Takwanya bilang, jangan. Akhirnya beliau katakan, tangan tahiyat gak akan pernah dipakai maksiat. Tapi tunggu, saya istiqoroh dulu. Nah, waktunya, ini salatnya disebut fajar. Kenapa disebut fajar? Karena saat kita tidur, terus dengar suara azan, Allahu Akbar, maka memancar dari iman kita, rambatan untuk merespon suara itu. Bangun kita untuk menunaikan salat. Waktunya disebut subuh. Kenapa disebut subuh? Dari kata asbah. Asbah itu artinya yang siap dengan rencana. Ya, orang Islam tuh nggak ada yang bangun dari tidurnya kecuali punya rencana jelas yang akan dieksekusi dari itu. Makanya sebelum kita bekerja mengeksekusi itu, kita datang menghadap Allah supaya Allah berikan kemudahan di setiap aktivitas kita. Coba lihat manajemen Nabi. Bukankah sebelum tidur beliau istighfar dulu? Dirinci pekerjaannya, dicatat yang akan dikerjakan besok, istighfar 70 kali, 100 kali, sehingga dengan istighfar saat tidurnya tenang. Coba kita biasakan. Ada yang baca Quran, ada yang istighfar. Kalau nggak percaya silahkan cek. Begitu Anda lakukan, tidurnya enak. Besoknya rencana itu sudah siap. Makanya ketika bangun, siap jam 7 mau kemana, jam 8 ada di mana, jam 12 kerjakan apa. Sebelum mengerjakan itu, datang kepada Allah, sujud, ya Allah, saya punya rencana ini, tolong mudahkan. Begitu caranya. Itu yang disebut dengan subuh.